Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan berkaitan dengan materi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di dalam pertemuan yang lalu saya sudah meminta Anda untuk membaca materi ini sampai dengan slide ke-6. Hari ini saya ingin sedikit menjelaskan berkaitan dengan materi pedoman hidup Islami bagi warga Muhammadiyah. Anak-anak sekalian, kita tahu bahwa tujuan Muhammadiyah adalah ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, di dalam mencapai tujuan tersebut tentunya Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah dan kita semua perlu pedoman, perlu tuntunan, perlu panduan ya. Dan tentunya panduan dan pedoman yang paling utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk memudahkan kita dalam panduan-panduan kehidupan kita di kehidupan kita sebagai pribadi maupun masyarakat, maka kemudian pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah membuat sebuah pedoman yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di mana di sini bahwa pedoman hidup Islami itu adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku manusia sehari-hari. Artinya sumber PHIWM ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan pedoman hidup Islam ini merupakan nilai dan norma Islami yang menjadi pola bagi tingkah laku manusia sehari-hari. Nah, pedoman hidup Islami ini dia berlandaskan dan sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Dan kemudian pedoman hidup Islami ini mengacu ataupun dalam ruang lingkup kehidupan pribadi dan masyarakat. Nah, dalam masyarakat ini nanti ada mengelola amal usaha Muhammadiyah, ada keluarga, organisasi, bisnis, mengembangkan profesi, melestarikan lingkungan, mengembangkan seni budaya, berbangsa dan bernegara, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pedoman hidup Islam ini. Yang pertama adalah sifat dan kriteria. Bahwa pedoman hidup Islami ini sifatnya adalah mengandung hal-hal yang pokok, prinsip dan penting, yaitu mengacu pada nilai dan norma. Jadi ada nilai norma masyarakat, kemudian di dalam Muhammadiyah dan nilai atau norma yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah yang kemudian menjadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang kedua bersifat pengayaan, memberi banyak hasanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan. Jadi pengayaan-pengayaan artinya tambahan-tambahan dalam bagaimana kita hidup. Kemudian aktual, memiliki keterkaitan dengan tuntunan dan kepentingan hidup sehari-hari. Artinya apa? Bahwa PHIWM itu dia aktual dan praktis untuk tuntunan kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan arahan tindakan, baik itu tindakan individu maupun juga kolektif masyarakat dan berisikan bersifat keteladanan. Kemudian sifat yang kelima adalah ideal. Artinya apa? Bahwa PHIWM ini idealnya ataupun pokok dan utama gitu ya. Yang menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam adalah bersifat rabbani, mengandung ajaran dan pesan Tuhan, bersifat akhlaki dan kesalihan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah taisiri, yaitu panduan yang mudah dipahami dan diamalkan. Artinya PHWM itu mudah dan gampang untuk diamalkan. Tinggal kita mau atau tidak mengamalkan. Saya kira pasti kita akan mau mengamalkan karena kita sebagai warga Muhammadiyah dan juga sebagai pelajar Muhammadiyah. Nah, tujuan dari PHWM ini adalah terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh warga yang menunjukkan keteladanan yang baik, uswatun hasanah, menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Artinya dengan PHWM ini bertujuan agar kemudian perilaku kita secara individu dan perilaku kita secara kolektif masyarakat, misalkan di kelas 12 IPA, 12 IPS, kemudian SMA Muhammadiyah 4, warga Parung Bingung, warga Meruyung, warga Bojong dan sebagainya itu menunjukkan adanya keteladanan yang baik, uswatun hasanah. Karena kita ingat bahwa dalam Hita Palembang kita menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik menujunya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
sebenarnya. Nah, anak-anakku sekalian, pedoman hidup Islami itu adalah berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Bahwa Islam sebagaimana kita pelajari dulu dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yaitu adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul dan nabi yang Allah utus kepada manusia. Yang kedua bahwa Islam adalah agama untuk menyerahkan diri semata-mata karena Allah. Artinya kita pasrah sebagai seorang muslim. Yang itu pasrah menyerahkan diri kita kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, kita terima dan kita laksanakan. Kemudian dasar dan landasan hidup tauhid kepada Allah. Meraih ridho dan karunia Allah, fungsi dan peran kehidupan berupa ibadah dan menjalankan kekhalifahan. Artinya landasan kehidupan kita adalah tauhid. Nah, ketika tauhid itu menjadi landasan hidup kita, maka hidup kita ini adalah untuk meraih ridho Allah dan karunia Allah. Apapun yang kita lakukan, ya belajar dari rumah, kegiatan sehari-hari kita, seluruhnya harus diarahkan kepada mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dalam kehidupan ini dengan bertauhid, maka apapun yang kita lakukan adalah harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah dalam artian salat, tetapi juga ibadah yang lainnya, ibadah ghairu mahdah, ibadah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir bahwa dengan tauhid ini kita punya peran untuk menjalankan fungsi kekhalifahan, untuk memimpin dunia ini. Maka kita harus bersiap-siap menjadi pemimpin. Paling tidak menjadi pemimpin diri kita. Paling tidak nanti kita menjadi pemimpin keluarga kita, menjadi ayah bagi anak-anak kita, menjadi ibu bagi anak-anak kita, menjadi suami bagi istri-istri kita, seterusnya. Nah, anak-anak sekalian, manusia itu ada tingkatannya ya, tingkatannya, dan manusia yang muslim itu harus memiliki sifat. Yang pertama adalah kepribadian muslim. Dia artinya pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan apapun yang Allah perintahkan dia laksanakan. Kemudian yang kedua adalah mukmin, orang yang beriman, yang percaya kepada Allah. Percaya bukan hanya sekedar percaya, tetapi dia dengan kepercayaan itu keyakinannya, perilakunya menunjukkan dia mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muhsin, orang yang berbuat baik ya. Artinya berbuat baik itu kapan saja dan di mana saja, selalu terus berbuat baik. Kepada Allah kita berbuat baik, kepada manusia kita berbuat baik, kepada siapapun kita selalu berbuat baik. Dan kebaikan itu adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tinggi adalah derajatnya itu adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajatnya paling pertama adalah muslim, kemudian orang muslim itu dia akan meningkat menjadi orang mukmin, kemudian dia akan meningkat menjadi seorang muhsin, dan akhirnya adalah orang muttaqin. Orang muttaqin itu adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pribadi kita sebagai seorang muslim, sebagai warga Muhammadiyah, itu dituntut untuk memiliki satu keyakinan atau akidah berdasarkan tauhid yang istiqomah dan bersih dari TBC. Artinya keyakinan kita kepada Allah harus tauhid, hanya kepada Allah kita yakin. Tidak boleh kita meyakini yang lainnya, harus bersih dari tahayul, kita mempercayai ada satu kekuatan padahal dia tidak ada. Bid'ah, menambah-nambah dalam urusan agama, khurafat, artinya apa? Percaya kepada benda-benda keramat. Kemudian cara berpikir kita juga adalah bayani, burhani, dan irfani. Bayani itu apa namanya, tekstual, burhani adalah kontekstual, dan irfani itu artinya adalah satu perasaan ya, perasaan seperti itu. Nanti kita akan jelaskan tentang bayani, burhani, dan irfani secara lebih lengkap. Kemudian yang ketiga adalah perilaku dan tindakan yang berakhlakul karimah. Artinya sebagai warga Muhammadiyah kita dituntut dan harus memiliki perilaku dan tindakan yang berakhlakul karimah. Nah, anak-anak sekalian, apa saja yang dituntunkan dalam pedoman Islami, hidup Islami warga Muhammadiyah? Ini ada pertama kehidupan pribadi ya, kemudian kehidupan dalam keluarga, bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, kehidupan mengelola amal usaha Muhammadiyah, dan kehidupan dalam mengembangkan profesi. Nah, di dalam pribadi ini ada 4 ya, ada 4. Yang pertama berkaitan dengan akidah. Akidahnya adalah tauhid kokoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, artinya apa? Bahwa kita harus betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, ilahun wahidun, tidak ada yang lain disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi TBC.
tahayul, bidah, dan khurafat. Akidah ini berkaitan dengan keyakinan kita ya. Seperti sekarang misalkan, musim hujan. Musim hujan itu adalah, Allah turunkan hujan dari langit kepada manusia, lalu kemudian Allah tumbuhkan banyak, pohon-pohonan dan banyak, sekali buah-buahan. Kita lihat sekarang banyak mangga ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kita tidak boleh punya keyakinan bahwa ada manusia yang bisa memindahkan hujan, menghentikan hujan, mendatangkan hujan, tidak. Itu adalah, suatu hal yang bohong, itu ada kemusyrikan, yang betul adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala juga yang menghentikan hujan. Itu berdasarkan akidah, keyakinan. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu kepribadian, moralitas, dan perilaku. Nah, dalam perilaku dan kehidupan ini, kita meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam berakhlak mulia. Jadi Rasulullah itu akhlak yang paling mulia adalah Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang mulia itu ada di dalam diri Rasulullah SAW. Maka kita bisa belajar dari Rasulullah bagaimana kemudian kita berakhlak dan berkehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana Rasulullah itu sayang, bagaimana Rasulullah itu tegas, ya itu akhlaknya sangat-sangat luar biasa. Yang kedua dalam akhlak tulus dalam beraktivitas, ya. Jadi artinya bahwa yang kita lakukan itu, adalah tulus karena Allah, tidak mengharapkan imbalan. Jadi kalau kita bekerja, kalau kita belajar, kalau kita berbuat sesuatu itu, ya kita serahkan kepada Allah sajalah. Dengan ikhlas pasti akan gampang. Dengan tulus mengerjakan sesuatu itu akan enak. Ya, kalau kita bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, ya insyaallah, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan, mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beraktivitas, bekerja hanya mengharapkan gaji, dan kemudian gajinya itu kurang, maka kemudian apa? Membuat kita menjadi kecewa. Tapi kalau tulus ikhlas, maka kemudian kebaikan-kebaikan akan hadir dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir dalam akhlak adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang berbuah kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu, ada kehidupan pribadi dalam akidah dan bidang akhlak. Selanjutnya adalah dalam bidang ibadah. Nah, kehidupan pribadi kita, selain keyakinan dalam akidah, kemudian, akhlak dalam moralitas kita, maka kehidupan kepribadian kita adalah yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia itu punya kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah itu akan membentuk pribadi yang yakin. Orang yang beribadah pasti akan dijaga dari kemunkaran dan kemaksiatan. Orang yang selalu menjalankan ibadah dia akan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak sekalian, ibadah sholat subuh jangan sampai ditinggalkan, ya, terutama, sholat subuh dan sholat wajib yang lain ini adalah ibadah mahdhah, ya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan ditinggal-tinggal, jangan sholatnya kadang-kadang saja, tapi semua waktu sholat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, ditambah dengan yang sunnah nanti waktu istirahat kita sholat duha, nanti kemudian, ada sholat qabliyah, ada sholat ba'diyah dan seterusnya, ada qiyamul lail, kita lakukan semua dengan sungguh-sungguh agar kemudian kita menjadi orang-orang yang dimulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dalam kehidupan pribadi kita selain ada akidah, akhlak, ibadah, maka ada juga muamalah duniawi, hubungan, keduniaan. Nah, yang pertama, bahwa kita itu sadar posisi sebagai khalifah, ya, bahwa manusia itu dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin di muka bumi ini. Maka dialah yang memimpin, yang lainnya. Maka kemudian kita juga, memilih pemimpin, dan harus siap jadi pemimpin dan harus mau jadi pemimpin, ya. Kamu ini semua nanti insyaallah menjadi pemimpin-pemimpin negara kita, daerah kita, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden insyaallah. Kan itu adalah, eee, apa namanya, posisi kita gitu. Jangan mau dipimpin terus, jadilah pemimpin. Harus sungguh-sungguh karena pemimpin itulah yang menentukan kehidupan masyarakat. Kalau Anda semua yang memimpin, saya yakin masyarakat Depok akan menjadi baik. Saya yakin, masyarakat Indonesia akan menjadi baik dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi harus berjuang, memantaskan diri menjadi pemimpin. Kalau sekarang sudah menjadi ketua kelas, kalau sekarang menjadi ketua kelompok, kalau sekarang menjadi pimpinan ranting IPM, menjadi Hizbul Wathan, menjadi Tapak Suci, teruskan. Ditambah dengan, belajar-belajar menjadi pemimpin dalam berorganisasi, karena itu adalah penting buat masa depan kita. Jangan diam, Anda orang baik semua, jangan diam. Anda harus berperan dan menjadi pemimpin, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memimpin. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah khusnudzan dalam menyikapi hidup kita. Jadi
hidup kita yang sekarang ini, dalam keadaan pandemi, kita cuma dikarantina di rumah, tidak ada yang ke sekolah, kita harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cobaan yang Allah berikan kepada kita ikhlas menerimanya dan kita berusaha berdoa kepada Allah, insyaallah nanti Allah akan berikan kebaikan buat kita semua. Anak-anak kelas 12 saat sekarang ini adalah angkatan yang sangat luar biasa ya, sudah hampir 1 tahun, belajar di rumah, dengan segala kesulitan, dengan segala problema, tapi saya lihat, sangat luar biasa mampu menunjukkan satu, performa yang baik, dan bisa menyesuaikan dengan cepat dengan perubahan-perubahan yang ada, dan itu adalah salah satu ciri yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Maka kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itulah yang Allah berikan kepada kita dan harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya berpikir berhani atau empiris, bayani, tekstual, dan irfani. Saya kira itulah, yang saya sampaikan. Jadi kesempatan hari ini kita sudah, memahami PHYM secara umum, lalu kemudian juga, memahami bagaimana kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai orang per orang. Bahwa sebagai orang per orang kita punya 4 kehidupan yang harus kita, jalani, yaitu adalah bagaimana kita, keyakinan kita atau dalam, akidah, kemudian juga dalam akhlak, kemudian yang berikutnya adalah dalam ibadah dan muamalah dunyawiyah. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anakku belajar di rumah. Silakan nanti setelah ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan, di, Google Form ataupun nanti dengan ke Quizy, insyaallah nanti saya akan sampaikan, di, informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.